Yo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Bukan YouTuber Besar, channel yang bahas tentang dunia YouTuber pemula. Dan selamat datang di konten Kata Aja. Kamu tanya, aku jawab. Jadi di konten Kata Aja ini, aku akan menjawab pertanyaan dari penonton ya, yang mungkin pertanyaan tersebut selama ini juga menjadi pertanyaan teman-teman semua. Jadi bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau bahan evaluasi kita bersama. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang memberikan super thanks di video ini atau di video yang lain, nanti video teman-teman akan aku share di tab komunitas biar banyak yang nonton. Oke? Sekarang kita mulai saja konten Kata Aja kali ini. Kamu tanya, aku jawab. Cekidot. Oke, teman-teman, jadi di konten Kata Aja ini seperti biasa ada beberapa pertanyaan dari penonton ya. Ini ada pertanyaan dari @bangnano5018. Kalau semua video short, apakah jam tayangnya nambah? Nah, untuk video short, jika teman-teman upload video short itu memang ada jam tayangnya ya. Tapi khusus untuk video short itu yang dihitung untuk syarat monetisasi bukan jam tayang teman-teman. Tapi yang dihitung untuk syarat monetisasi adalah view atau penayangan. Kalau teman-teman membuat video short, itu selain teman-teman mengumpulkan 1000 subscriber, teman-teman juga harus mengumpulkan 10 juta view short dalam waktu 3 bulan terakhir, agar teman-teman bisa monetisasi dan mendapatkan uang di YouTube. Jadi untuk short, itu yang dihitung bukan jam tayang ya, tapi view atau penayangan. Kemudian ini ada pertanyaan dari akun @robingatun_S8F3Ki. Pertanyaannya, Bang, apakah video short yang kita upload juga boleh bersamaan di-upload di TikTok, apa FB, apa Instagram, dan lain-lain? Nah, ini kemungkinan ada dua ya. Yang pertama, upload videonya, atau yang kedua, share link videonya. Nah, kita bahas yang pertama, kalau kita upload video di YouTube, lalu di-upload di media sosial yang lain. Jawabannya adalah boleh. Tapi pastikan teman-teman upload videonya dulu di YouTube ya, baru kemudian upload videonya di media sosial yang lain, seperti TikTok, Facebook, ataupun Instagram. Hal ini dilakukan agar konten yang teman-teman upload di YouTube itu tidak menjadi konten yang digunakan ulang. Kemudian yang kedua terkait share link video YouTube di media sosial. Ini pada dasarnya boleh dilakukan ya, tapi teman-teman harus pastikan bahwa orang-orang yang teman-teman share link video YouTube-nya itu adalah orang-orang yang memang menyukai tema video teman-teman. Jadi misalkan teman-teman share link videonya itu di grup WA atau di Facebook atau di media sosial lain, itu pastikan ya, cek dulu apakah orang-orang di komunitas itu adalah orang-orang yang menyukai tema video teman-teman, atau malah orang-orang yang random ya, atau bahkan melakukan spam. Nah, jadi teman-teman harus pastikan dulu kalau memang orang-orang itu menyukai video teman-teman, teman-teman silahkan share link di media sosial tersebut. Kalau orangnya masih nggak tahu nih, orangnya random atau spammer, itu teman-teman sebaiknya jangan share link videonya. Kemudian ini ada pertanyaan dari @aiexplorer99. Sehari bagusnya berapa video Bang? Nah, mungkin ini maksudnya adalah dalam sehari itu bagusnya upload berapa video gitu ya. Nah, jadi untuk upload video di YouTube itu sebenarnya sesering mungkin ya. Makin sering kita upload video di YouTube, maka makin besar peluang video kita ditonton oleh penonton. Makin besar peluang video kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube, dan makin besar peluang video kita untuk meledak. Tapi kembali yang paling penting adalah konsistensi upload video. Nah, jadi yang terpenting adalah ketika teman-teman upload video di YouTube, itu lakukan secara konsisten dan secara rutin. Lebih baik teman-teman upload video sehari sekali, tapi dilakukan secara konsisten, secara rutin, secara terus-menerus, hari-hari berikutnya dilakukan sehari sekali, daripada teman-teman sehari upload 10 video, tapi kemudian hari-hari berikutnya teman-teman tidak upload video alias mandek.
Nah, ini malah nggak bagus ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman upload video itu yang paling penting adalah konsisten. Sesuaikan juga dengan kemampuan teman-teman agar upload videonya itu selalu dalam jumlah yang sama. Kemudian ini ada pertanyaan dari akun @acdepok. Pertanyaannya, Kak, kenapa kita harus buka YouTube Studio di Chrome? Memang kalau kita upload video di YouTube itu menggunakan aplikasi YouTube ya teman-teman. Tapi upload video di YouTube itu tidak cukup hanya menggunakan aplikasi saja. Masih ada aplikasi lain yang harus kita gunakan untuk men-setting video yang kita upload. Kenapa harus setting? Karena agar metadata video kita itu bisa terbaca oleh sistem YouTube. Jadi nanti video kita akan direkomendasikan ke target penonton yang tepat. Karena kita adalah YouTuber pemula ya, bukan artis. Jadi video kita harus disetting selengkap mungkin. Kemudian setelah kita upload video di aplikasi YouTube, kita melanjutkan setting videonya itu di aplikasi YouTube Studio. Kemudian kita lengkapi atau kita selesaikan upload dan setting videonya itu di Google Chrome. Kita membuka YouTube Studio versi website di Google Chrome di handphone kita. Kita akan men-setting mulai dari judul, thumbnail, dan sebagainya sampai hashtag, tag, sampai kemudian sampai di settingan layar akhir. Di mana setting layar akhir ini hanya bisa dilakukan di YouTube Studio versi website. Itulah kenapa kita harus membuka YouTube Studio di Google Chrome. Kemudian ada pertanyaan dari akun @calonmiliarder, R-nya 2 ya. Pertanyaan gini, Mas, di YouTube Studio ada penjelasan mengenai jumlah penayangan short yang valid. Itu dihitung dari mana ya? Apa kalau penayangan sudah 1 juta belum tentu valid? Nah, terkait penayangan short itu di menu penghasilan di YouTube Studio, memang ada keterangan penayangan short yang valid. Nah, itu memang yang dihitung sebagai syarat monetisasi untuk video short, teman-teman. Jadi teman-teman wajib mengumpulkan 10 juta view dari short itu berupa penayangan yang valid ya dalam waktu 3 bulan yang terakhir agar teman-teman bisa mendapatkan penghasilan dari iklan. Nah, gimana menghitungnya itu penayangan short yang valid itu? Jadi total penayangan yang ada di dashboard di YouTube Studio itu memang angkanya berbeda ya dengan penayangan short yang valid. Itu karena memang perhitungannya itu berasal dari penayangan tak dilewati. Kemudian ada juga penayangan short yang sudah melalui filter YouTube. Kita bahas satu persatu ya. Untuk penayangan yang tak dilewati, itu merupakan penayangan video short yang dihitung atau ditonton itu lebih dari 3 detik. Kemudian tidak di skip. Kemudian yang ditonton berulang-ulang itu hanya masuk 1 view saja. Jadi antara total penayangan dan penayangan yang tak dilewati itu berbeda ya. Kemudian yang kedua adalah filter YouTube. Jadi penayangan short yang valid itu berasal dari channel atau penonton yang valid, bukan dari penonton spam. Jadi kalau misalkan 1 juta penayangan itu belum tentu valid. Lihat dulu berapa persentase jumlah penonton yang menonton video short teman-teman sampai selesai, atau minimal 3 detik. Nah, itulah konten kata aja kali ini. Buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar YouTuber pemula, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti pertanyaan teman-teman akan masuk di konten kata aja berikutnya. Oke? Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum dan tetap semangat. Yuk.